Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak dan Ibu tim penguji sidang dan Ibu Suci Paramitasari Syalani sebagai dosen pembimbing. Pada kesempatan ini, saya Niputu Raspita Dewi mahasiswi MMUGM Kapus Jakarta, kelas eksekutif A44A konsentrasi marketing, akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Efek Pengaruh yang Dirasakan Pengikut pada Keterikatan Merek dalam Konsep Diri, Nilai Merek yang Diharapkan, dan Niat Beli Produk Perawatan Kulit yang Direkomendasikan Beauty Vlogger. Latar belakang dari penelitian ini yaitu Kemenparen mencatat pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 7%. Pertumbuhan pada industri kosmetik disebabkan oleh perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat yang semakin peduli untuk merawat kulit, sehingga meningkatkan permintaan terhadap produk perawatan kulit dan kosmetik setiap tahunnya. Peningkatan permintaan tersebut didukung juga oleh data yang dikeluarkan oleh Statista. Terlihat adanya peningkatan pendapatan pada industri kosmetik dari tahun 2012 hingga tahun 2023. Peningkatan pendapatan memunculkan peluang bagi pengusaha lokal untuk membuat produk kosmetik atau produk perawatan kulit. Kemenperin juga mencatat terdapat penambahan jumlah pada industri kosmetik menjadi 797 industri kosmetik besar dan industri kecil menengah atau IKM pada tahun 2019, di mana jumlah tersebut bertambah dari 760 perusahaan pada tahun 2017 dengan rincian 95% industri kosmetik nasional merupakan sektor industri kecil dan menengah atau IKM. Kehadiran banyak merek lokal baru pada industri kosmetik tentunya akan membuat persaingan dalam industri ini semakin ketat, sehingga perusahaan harus memikirkan strategi untuk merebut konsumen dalam pasar industri kosmetik yang dapat dilakukan dengan inovasi produk dan strategi pemasaran. Pemasaran suatu produk biasa dilakukan melalui media konvensional seperti televisi karena dapat menjangkau target secara massal. Namun sayangnya perusahaan harus mengeluarkan uang puluhan juta hingga ratusan juta untuk beriklan di televisi, terutama pada acara prime time. Munculnya internet menghadirkan platform media sosial yang berpotensi akan menggusur iklan konvensional. Menurut data dari WR Sosial, pada tahun 2020 mencatat pengguna aktif media sosial di Indonesia telah mencapai 160 juta jiwa atau sekitar 59% dari total populasi. Serta waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial dalam satu harinya adalah 3 jam 26 menit, yaitu lebih banyak apabila dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk menonton televisi, yaitu sebesar 3 jam 4 menit. Beberapa tahun kebelakangan ini, perusahaan menggunakan pemengaruh sebagai salah satu strategi pemasaran perusahaan dan mempengaruhi target konsumen mereka yang terhubung melalui platform media sosial atau situs jejaring sosial pada industri kecantikan. Pemengaruh lebih dikenal sebagai beauty vlogger. Hasil survei Zap Beauty Index tahun 2018 menjelaskan bahwa sebanyak 73,2% perempuan Indonesia terlebih dahulu mencari ulasan produk sebelum melakukan pembelian produk kecantikan. Zap Beauty Index tahun 2020 juga menjelaskan bahwa beauty vlogger merupakan idola kecantikan masa kini yang memiliki pengaruh lebih besar jika dibandingkan dengan ibu dan selebritas, terutama pada generasi Gen Z dan Gen Y. Beauty vlogger biasanya bekerja dengan menggunakan media sosial seperti Instagram dan YouTube untuk membuat konten dan memberikan informasi seputar produk kecantikan berupa tutorial cara penggunaan kosmetik, ulasan produk kosmetik, perawatan kulit yang berada di pasaran, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan konten dan ulasan, beauty vlogger biasanya bekerja sama dengan perusahaan yang mensponsorinya atau membuat konten ulasan yang mereka inginkan sendiri tanpa ada sponsor dari perusahaan. Maka dari itu, beauty vlogger akan menginformasikan kepada pengikut mereka apabila konten yang mereka buat bekerja sama dengan suatu merek, sehingga hal tersebut akan menjadi poin bagi para pengikutnya untuk dapat mempercayai informasi yang disampaikan oleh beauty vlogger. Beauty vlogger dianggap juga dapat memberikan pengaruh terhadap pengikutnya, terutama dalam bidang kecantikan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan kekuatan mempengaruhi yang dimiliki oleh pemengaruh terhadap pembentukan dan pengembangan sikap serta perilaku individu sebagai berikut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia memunculkan peluang bagi pengusaha lokal untuk membuat produk perawatan kulit, sehingga menghadirkan merek-merek lokal baru pada industri kosmetik yang akan memunculkan persaingan yang semakin ketat. Pengusaha merek lokal harus memikirkan strategi pemasaran yang tepat untuk dapat bersaing dan memenangkan hati konsumen pada industri kosmetik. IKM pada industri kosmetik dapat menggunakan jasa beauty vlogger sebagai sarana pemasaran mereka karena dianggap lebih kredibel, dapat dijangkau oleh perusahaan IKM lokal pada industri kosmetik,
serta dapat mempersuasi para pengikutnya sehingga menghasilkan respon terhadap merek yang dianjurkan oleh beauty vlogger. Perusahaan yang telah melakukan investasi strategi pemasaran mereka pada beauty vlogger tentunya ingin mengetahui hasil dari investasi mereka. Penting bagi perusahaan untuk dapat mengukur pengaruh yang dirasakan oleh pengikut, di mana mempengaruhi perilaku pengikut terhadap merek yang direkomendasikan oleh beauty vlogger. Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh yang dirasakan oleh pengikut yang menghasilkan respon terhadap merek yang direkomendasikan oleh beauty vlogger, khususnya terhadap keterikatan merek dalam konsep diri pengikut, nilai merek yang diharapkan, dan niat beli terhadap merek yang direkomendasikan oleh beauty vlogger. Terdapat 6 pertanyaan penelitian sebagai berikut. Terdapat 6 tujuan penelitian sebagai berikut. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh dianggap sebagai pemimpin opini digital. Teori komunikasi dua tahap yang diungkapkan oleh Katz dan Lazarsfeld, dan juga teori pembelajaran melalui pengamatan yang diungkapkan oleh Bandura, saling berhubungan dalam menjelaskan pengaruh kepemimpinan opini dalam jejaring sosial. Selain itu, juga terdapat teori ketergantungan media yang menjelaskan kekuatan memengaruhi yang dimiliki oleh pemengaruh. Teori lainnya adalah keterikatan merek dalam konsep diri, nilai merek, dan niat beli. Berikut adalah perumusan hipotesis dalam penelitian ini yang terdiri dari 6 hipotesis, serta model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Castillo dan Fernandez. Metode penelitian. Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah causal explanatory dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dengan survei melalui penyebaran kuesioner. Metode penyimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria responden merupakan pengikut dari beauty vlogger dan minimal mengetahui produk perawatan kulit lokal yang beredar di pasaran. Ukuran minimum sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 responden. Instrumen penelitian yang digunakan untuk skala pengukuran adalah menggunakan skala Likert 1-5. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan PLSM dengan software Smart PLS versi 3.2. Langkah dalam analisis data adalah statistik deskriptif, kemudian evaluasi model pengukuran atau outer model yang terdiri dari uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Uji validitas konvergen dilihat dari nilai loading factor dan nilai average varian extract atau AVE. Instrumen menyatakan valid jika nilai loading factor memenuhi kriteria yaitu lebih besar dari 0,7 dan untuk nilai AVE lebih besar dari 0,5. Selain itu terdapat uji validitas diskriminan dengan menggunakan cross-loading dan kriteria Forner-Larker. Untuk uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai reliabilitas komposit dan Cronchba alpha. Instrumen menyatakan reliable jika memiliki nilai reliabilitas komposit dan nilai Cronchba alpha lebih besar dari 0,7. Setelah evaluasi model pengukuran menunjukkan hasil, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi model struktural atau inner model. Prosedur awal dalam mengevaluasi model struktural adalah memeriksa potensi kolinearitas di antara variabel. Uji multikolinearitas didapat dengan menghitung nilai variance inflation factor atau VIF. Nilai toleransi untuk VIF harus lebih besar dari 0,2 dan kurang dari 5. Selanjutnya adalah menentukan nilai R-square. R-square mewakili jumlah varian dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh semua variabel independen yang terkait terhadap variabel dependennya. Evaluasi model struktural digunakan untuk menguji hipotesis dengan koefisien jalur atau path coefficient dengan menggunakan prosedur bootstrapping sampel. Koefisien secara statistik signifikan ketika nilai statistik lebih besar dari nilai kritikal pada tingkat signifikansi tertentu. Nilai kritikal yang digunakan dalam penelitian ini dengan tingkat signifikansi 5% adalah 1,96, sedangkan hipotesis diterima apabila nilai T statistik lebih besar dari 1,96. Selain itu, p-value juga dilihat untuk menilai tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Hipotesis diterima apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Total data responden yang memenuhi kriteria dan dapat diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 228 responden. Berikut adalah data profil responden dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil penelitian untuk evaluasi model pengukuran untuk uji validitas. Penilaian dalam uji validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai loading faktor dan nilai AV. Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai loading faktor dari setiap indikator pada masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,7.
Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur pada tiap variabelnya adalah valid. Kemudian untuk nilai AVE berdasarkan tabel diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai AVE lebih dari 0,5, sehingga semua variabel dapat dinyatakan valid. Langkah selanjutnya dalam uji validitas adalah uji validitas diskriminan yang dilakukan dengan cara cross-loading dan kriteria Fortner-Larker. Berdasarkan tabel hasil uji cross-loading diketahui bahwa nilai outer-loading dari indikator dalam suatu variabel tidak berkorelasi tinggi dengan variabel yang berbeda, sehingga memenuhi validitas diskriminan. Berdasarkan tabel hasil uji kriteria Fortner-Larker, nilai akar kuadrat AV untuk setiap variabel lebih tinggi daripada korelasi antar variabel lainnya dalam model, sehingga memenuhi validitas diskriminan. Dapat dikatakan semua pernyataan yang merupakan indikator dari setiap variabel dalam penelitian ini adalah valid. Selanjutnya adalah hasil penelitian untuk evaluasi modal pengukuran untuk uji reliabilitas dengan melihat nilai Crunchbar alpha dan reliabilitas komposit dari setiap variabel. Dari hasil uji Crunchbar alpha dan uji reliabilitas komposit, nilai Crunchbar alpha dan nilai reliabilitas komposit pada tabel menunjukkan semua variabel reliable karena memiliki nilai reliabilitas yang melebihi kriteria yang dipersyaratkan, yaitu lebih besar dari 0,7. Dapat dikatakan semua pernyataan yang merupakan indikator dari setiap variabel dalam penelitian ini adalah reliable, sehingga kesimpulan yang diambil adalah uji validitas dan uji reliabilitas memenuhi nilai yang dipersyaratkan. Berikut adalah hasil untuk evaluasi modal struktural. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui gejala multikoliniaritas. Berikut adalah hasil uji multikoliniaritas. Berdasarkan tabel, seluruh indikator dalam penelitian memiliki nilai FIF kurang dari 5 dan lebih dari 0,2. Dapat disimpulkan, seluruh indikator dalam variabel penelitian ini terbebas dari gejala multikoliniaritas. Kemudian dalam evaluasi modal struktural juga menghitung nilai R-square. Berikut adalah nilai R-square. Dapat dijelaskan untuk nilai S-square yang pertama adalah variabel keterikatan merek dalam konsep diri memiliki nilai S-square sebesar 0,293 yang berarti variasi perubahan variabel keterikatan merek dalam konsep diri dapat dijelaskan oleh variabel pengaruh yang dirasakan yaitu sebesar 29,3%. Berikut adalah gambar dari hasil evaluasi model pengukuran dan model struktural, dan juga gambar hasil estimasi model dengan bootstrapping sampel. Selanjutnya, pada evaluasi model struktural adalah uji hipotesis dengan koefisien jalur atau path coefficient. Berikut adalah hasil uji hipotesis dengan koefisien jalur, path coefficient. Hipotesis dinyatakan signifikan apabila nilai T statistik lebih besar dari 1,96, nilai p-value lebih kecil dari 0,05, nilai koefisien beta positif menunjukkan kesesuaian arah dengan hipotesis. Berdasarkan tabel dapat kita lihat bahwa semua nilai T statistik memiliki nilai lebih besar dari 1,96, nilai p-values lebih kecil dari 0,05, serta nilai koefisien beta seluruhnya positif, yang menunjukkan kesesuaian arah sesuai dengan arah yang dihipotesiskan. Dapat disimpulkan seluruh hipotesis dalam penelitian ini didukung atau diterima berdasarkan nilai beta koefisien, T statistik, dan juga p-value. Pembahasan hasil penelitian hipotesis 1, pengaruh yang dirasakan oleh pengikut berefek positif pada keterikatan merek dalam konsep diri pengikut. Hipotesis 1 terdukung. Sesuai dengan teori pembelajaran melalui pengamatan yang diungkapkan oleh Bandura, individu mengembangkan pola sikap dan perilaku konsumsi mereka akibat adanya interaksi dan pembelajaran individu dari sosialisasi eksternal. Dalam hal ini adalah beauty vlogger. Escalz dan Batman mengungkapkan individu cenderung mengasosiasikan suatu merek yang terkait dengan pesan yang datang dari kelompok referensi mereka sebagai kontribusi untuk membentuk konsep diri individu tersebut, serta membangun hubungan dengan agen-agen eksternal. Pengikut yang terpengaruh oleh beauty vlogger sebagai pemimpin opini akan menunjukkan keterikatan yang besar terhadap merek yang mereka rekomendasikan dan menyatukan merek tersebut ke dalam konsep diri mereka. Hipotesis 2, pengaruh yang dirasakan oleh pengikut berefek positif pada nilai merek yang diharapkan. Hipotesis 2 terdukung. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldebe dan Eloise serta Kim dan Han menunjukkan bahwa pengaruh yang datang dari individu yang berasal dari berbagai sumber informasi membawa efek positif dan signifikan terhadap persepsi nilai sebuah produk atau layanan. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Groen et al., yang juga mengatakan bahwa pertukaran informasi antar pelanggan di dalam dunia digital menunjukkan bahwa Getokler dapat memberikan dampak pada persepsi konsumen mengenai nilai keseluruhan dari suatu produk, sehingga informasi atau pendapat dari beauty vlogger memberikan dampak harapan bagi pengikut terhadap nilai merek produk perawatan kulit yang mereka rekomendasikan.
Hipotesis 3, pengaruh yang dirasakan oleh pengikut berefek positif pada niat beli merek yang direkomendasikan oleh beauty vlogger. Hipotesis 3 terdukung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bao dan Chang serta Kim dan Han menunjukkan bahwa sumber-sumber eksternal dapat memberikan pengaruh pada perilaku konsumen. Sejalan dengan prinsip pembelajaran maupun pengamatan oleh Bandura, bahwa pendapat dari individu yang berpengaruh dianggap sebagai konten berkualitas dan lebih kredibel. Menurut Magno, pengaruh yang diberikan oleh pengaruh dalam hal ini adalah beauty vlogger disebarkan melalui getok tular sehingga memengaruhi proses pengambilan keputusan hingga menimbulkan niat beli. Sebelum membagikan ulasan atau informasi terkait suatu merek atau produk, beauty vlogger menggunakan merek atau produk tersebut sehingga pengikut merasa ulasan dari beauty vlogger berkualitas dan kredibel. Hal tersebut kemudian memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pembelian. Hipotesis 4. Keterikatan merek dalam konsep diri pengikut berpengaruh positif pada nilai merek yang diharapkan. Hipotesis 4 terdukung. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sprout et al. Menunjukkan konsumen mengembangkan keadaan psikologis dari kesukaan mereka terhadap sebuah merek, yang mencirikan adanya keterikatan bahkan memiliki kecenderungan untuk memasukkan merek sebagai bagian penting dari konsep diri mereka, sehingga mereka akan merasakan nilai mereknya lebih besar. Penelitian yang dilakukan oleh French et al. Memberikan bukti empiris terkait hubungan antara keterikatan merek pelanggan dengan nilai merek yang menunjukkan peran pelanggan dalam penciptaan nilai. Individu yang memiliki keterikatan merek yang tinggi akan mendapatkan nilai dari keterikatan tersebut. Hipotesis 5. Keterikatan merek dalam konsep diri pengikut berpengaruh positif pada niat beli merek yang direkomendasikan oleh beauty vlogger. Hipotesis 5 terdukung. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh French et al. Individu dengan ikatan dan hubungan yang tinggi terhadap suatu merek akan memengaruhi niat berperilaku mereka terhadap merek tersebut. Selain itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hollaback et al. Membuktikan pengaruh dari keterikatan merek berhubungan dengan niat berperilaku dari konsumen seperti niat menggunakan sebuah merek. Sprout et al. Juga menyimpulkan bahwa tingkat keterikatan merek yang tinggi dalam konsep diri berasosiasi dengan niat beli. Pengikut yang mengembangkan keterikatan merek dalam konsep diri mereka akan memiliki ikatan dan hubungan terhadap suatu merek, sehingga dapat mendorong niat berperilaku seperti niat beli atau niat menggunakan merek lokal produk perawatan kulit yang direkomendasikan oleh beauty vlogger. Hipotesis 6. Nilai merek yang diharapkan berpengaruh positif pada niat beli merek yang direkomendasikan oleh beauty vlogger. Hipotesis 6 terdukung. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bonson Ponte et al. Dalam konteks e-commerce dan pariwisata. Persepsi nilai anteseden utama dalam niat pembelian daring menunjukkan bahwa semakin besar persepsi nilai dari konsumen terhadap barang pada situs web perjalanan, semakin besar kemungkinan mereka untuk berbelanja di situs web tersebut. Wu et al. Juga membuktikan bahwa ketika persepsi konsumen terkait nilai meningkat, niat mereka untuk kembali membeli juga meningkat dalam lingkungan digital. Dalam konteks beauty vlogger dan pengikutnya, apabila pengikut memiliki ekspektasi tinggi terkait nilai dari sebuah merek yang direkomendasikan oleh beauty vlogger, maka pengikut akan memiliki niat yang tinggi untuk membeli merek tersebut. Berikut adalah simpulan dari penelitian ini, sesuai dengan pertanyaan penelitian berdasarkan hasil analisis dan pembahasan. Simpulan dalam penelitian ini adalah pengaruh yang dirasakan oleh pengikut memberikan efek positif pada keterikatan merek dalam konsep diri, nilai merek yang diharapkan, dan niat beli terhadap produk perawatan kulit yang direkomendasikan beauty vlogger. Selain itu, keterikatan merek dalam konsep diri pengikut memberikan pengaruh positif pada nilai merek yang diharapkan. Keterikatan merek dalam konsep diri dan nilai merek yang diharapkan juga memberikan pengaruh positif pada niat beli produk perawatan kulit merek lokal yang direkomendasikan oleh beauty vlogger. Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan penelitian, terdapat implikasi manajerial yang dapat membantu dan bermanfaat bagi para pelaku bisnis di bidang industri kosmetik, khususnya untuk para pelaku IKM di bidang industri kosmetik yang ingin menggunakan beauty vlogger sebagai sarana pemasaran untuk merek atau produk mereka. Berikut adalah implikasi manajerial dalam penelitian ini. Terdapat keterbatasan dari penelitian ini, serta saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. Demikian presentasi hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian presentasi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji serta Ibu Suci selaku dosen pembimbing. Selamat pagi dan salam sejahtera.